Apa kabar kalian semua di rumah? Sungguh hari ini kita bersuka cita Kak Deborah. Iya Kak Dodi. Hari ini setelah sekian lama loh kita nggak ada ibadah. Iya udah lama sekali Kak Dodi. Berapa lama udah hampir? Ya semenjak bulan Maret ya kita nggak ada ibadah secara langsung ya. Tapi hari ini sungguh-sungguh bersuka cita karena apa? Tuhan kasih kesempatan buat kakak berdua untuk bisa ketemu di gereja, melakukan syuting seperti ini untuk menyapa kalian semua di rumah. Bagaimana kabarnya Kak Deborah? Baik Kak Dodi. Kak Deb hari ini dalam keadaan sehat. Kak Dodi juga kan? Gimana teman-teman sehat. Nah, sukacita selalu. Kita hari ini harus bersyukur dengan Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Kalian siap? Siap? Siapkan hati kalian, siapkan pikiran kalian untuk memuji Tuhan dan memberikan pujian terbaik kepada Tuhan. Mari kita mulai teman-teman. Ready guys? Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baik rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, selalu kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus terbaik dari dulu, hari ini, sampai selama-lamanya Kak Deborah ya. Betul Kak Dodi. Iya. Seperti cuaca yang kita nikmati hari ini Kak Deborah. Iya. Cuacanya terang benderang, segar. Berbeda Kak Dodi ya dengan suasana berbeda. Iya. Biasanya kita ibadah layarnya bisa gerak-gerak, tapi sekarang ibadah kita di ruang terbuka. Kalian tahu nggak ini di sekitar mana daerah ini? Pohon-pohonnya ini Kak Deborah hijau-hijau ya. Wah. Iya, ini Kak Dodi ada buahnya Kak Dodi. Mana ya? Nah teman-teman kalian tahu? Nah ini ada buahnya. Ini adalah pohon belimbing wuluh. Ya, lihat ini.
buahnya. Sebelum kita masuk ke pujian kedua, alangkah baiknya kita memulai segalanya dengan berdoa. Kita berdoa dulu Kak Deborah ya. Mari kita satukan hati, Kakak pimpin dalam doa kita untuk ibadah hari ini. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, kalau pada hari ini kami masih diberikan berkat kesehatan. Kami bersyukur kalau sampai dengan hari ini Tuhan masih memimpin sekolah teman-teman kami. Walaupun mereka masih menjalani sekolah dengan melalui media online atau Zoom di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kiranya hikmat sukacita, berkat damai sejahtera boleh ada di setiap hati anak-anak-mu di rumah. Selama mereka mengalami kebosanan mungkin Tuhan di rumah, karena mereka tidak bisa beraktivitas dengan baik dan lancar di luar rumah. Tapi kami sungguh percaya bahwa anak-anak Tuhan dimampukan untuk bersukacita di dalam hati mereka. Tuhan, kami menyerahkan untuk ibadah kami pada pagi hari ini di dalam penyertaan tangan kasih Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang melawat untuk setiap anak-anak yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam penyertaan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Kak Dodi, Ya, ngomong-ngomong tadi kita lanjutin ya bimbing. kita lanjutin. Ini loh baunya seger-seger. Ini namanya pohon belimbing wuluh. Ini adanya di belakang perpustakaan umum gereja kita, teman-teman. Lihat ini, daunnya tumbuh dengan baik, buahnya tumbuh dengan baik. Iya Kak Dodi. Ya, dahan atau ranting yang baik ini melekat pada batang pohon yang baik. Kira-kira bisa nggak Kak Dodi kalau misalnya tidak melekat di batang pohon ini bisa tumbuh dengan baik nggak nggak? bisa Kak Deborah. Buah yang baik, daun yang tumbuhnya hijau baik itu melekat pada batang pohon yang baik. Sama seperti kita, kalau kita mau berbuah dalam Tuhan Yesus, hati kita harus melekat dengan baik kepada Tuhan Yesus. Apa melekatnya? Setia dan taat kepada firman Tuhan. Oke? Kita punya lagunya loh Kak Deborah. Ya, yuk kita Deborah nyanyikan. lagunya apa ya? Yang gayanya gini-gini loh. Itu namanya Yesus pokok dan kita carangnya Kak. Cocok kita lagi kan dengan penuh sukacita. Kalian berdiri, tidak apa-apa. Kalian gaya-gaya, gerak-gerak seperti Kak Dodi sama Kak Deborah. Oke, mari kita mulai. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok, kitalah carang, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok
tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Lumayan ya Kak ya? Lumayan berkeringat. Lumayan. Ternyata cuaca pagi yang cerah ini ikut membuat hati Kak Dodi dan Kak Deborah juga cerah hatinya. Suasananya bersukacita Kak Deborah ya. Iya Kak Dodi. Kakak harapkan kalian semua di rumah menjalani setiap hari kalian dengan penuh sukacita. Tidak hanya di hari Minggu ini, ya. Hati yang penuh sukacita adalah hati yang penuh apa Kak Deborah? Mengucap syukur. Mengucap syukur. Teman-teman, kalian tetap harus memberikan persembahan dengan menitipkan kepada orang tua kalian untuk disampaikan ke kantor gereja ya. Jadi kalau kalian mengalami kebosanan di rumah, kalian bosan sekolah online, studi online lewat Zoom, ya. Mungkin setelah online, kalian boleh setel itu lagu YouTube ya. Melihat videonya kita di sini, supaya kalian bisa cerita. Ya boleh ya. Mungkin melihat kakak-kakak kalian, Kak Deborah, Kak Dodi, Kak Luki, Kak Siska yang kemarin MC, ya. Itu sebagai media hiburan buat kalian di rumah. Oke teman-teman, saatnya kita masuk ke dalam firman. Persiapkan hati kalian untuk mendengar firman dari kakak-kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman, ya. Hati kalian jadikan sebagai ladang yang terbuka agar benih-benih firman boleh masuk dalam hati kalian. Terima kasih adik-adik. Kak Deborah, kita pamit yuk. Kita berikan kesempatan kepada kakak kita yang lain untuk membawakan firman Tuhan. Betul. Oke. Selamat ketemu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Siska. Kita akan berdoa dulu ya sebelum kita mulai firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini Tuhan, kalau kami boleh lagi untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan siapkan hati kami sebagai tanah yang subur Tuhan, sehingga firman-Mu itu, benih-benih firman-Mu ini bisa bertumbuh dan berbuah-buah Tuhan berkali-kali lipat. Tuhan, kami mau serahkan Tuhan acara ini, Tuhan yang pimpin Tuhan dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, kita mau ini ya, selama pandemi ini adik-adik ada nggak ya yang merasa khawatir? Tentunya kita semua merasa khawatir ya, karena kondisi yang saat ini ya lebih sulit sih daripada kondisi dari biasanya. Nah, sekarang kira-kira apa yang adik-adik khawatirkan? Jadi mungkin masalah sekolah adik-adik, bisa masalah sekolah, karena sekarang kan sekolahnya online ya, jadi mungkin lebih sulit karena juga butuh kuota, nggak langsung bertatap muka, tapi harus lewat ini apa, kalau lewat komputer ini kan bergantung pada sinyal gitu ya, sinyal. Kalau sinyalnya nggak bagus, mungkin kalian deg-degan, waduh ini ujian sudah waktunya tinggal sedikit, sinyalnya nggak bagus, itu kan membuat kalian khawatir. Terus mungkin ada yang orang tua juga mengalami kesulitan, sehingga orang tua kalian mungkin ada yang marah-marah terus di rumah. Terus kemudian ada mungkin masalah-masalah yang lain. Adik-adik bisa tuliskan di kertas masing-masing ya, untuk permasalahan yang adik-adik hadapin. Nah, ternyata di dalam firman Tuhan itu juga diceritakan tentang bangsa Israel di dalam Keluaran 15 ayat 22
sampai 17, Keluaran 17 ayat 7 ya adik-adik. Nah itu saat bangsa Israel sudah keluar dari perbudakan bangsa Mesir, Tuhan sudah membebaskan bangsa Israel. Nah setelah mereka meninggalkan Laut Teberau, mereka pergi ke padang gurun Syur. Nah 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun tersebut dengan tidak mendapatkan air. Tentu saja mereka kehausan karena air yang mereka bawa juga sudah habis. Nah terus apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka itu malah marah-marah. Mereka bilang gini, aduh aku haus sekali, nggak ada air, ini Musa ini ingin membunuh kita mungkin ya, di tengah-tengah padang gurun seperti ini kita nggak punya air. Terus kemudian mereka waktu berjalan menemukan mata air. Wah itu ada mata air, tentunya mereka senang sekali ya, ada mata air. Di saat haus sekali sudah membayangkan air, ternyata sudah disediakan ada air. Tapi saat air itu dicoba, diminum, ternyata rasanya pahit. Wow, langsung mereka tambah marah lagi sama Bapak Musa ya. Mereka marah-marah, Musa, kenapa engkau membawa kami keluar dari bangsa Mesir? Padahal di Mesir kami makan minum dengan enak, di sini kami kehausan. Terus kemudian ini kita minum air ini pahit. Kemudian Bapak Musa memohon kepada Tuhan, Tuhan, ini bangsa Israel ini lagi marah. Terus aku gimana ini dengan bangsa yang begitu banyak, aku diserang gitu ya. Terus kemudian Tuhan, tapi kalau Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang berkehendak, pasti Tuhan itu juga memelihara ya adik-adik. Jadi Tuhan itu menolong ternyata. Musa, kamu bawa tongkat kamu itu untuk apa? Di air mata air tadi itu namanya Mara. Karena air tersebut itu mengeluarkan rasa yang sangat pahit, jadi disebut Mara. Nah, di Mara itu ternyata Tuhan buat mujizat melalui Musa. Dan air tadi itu yang tadinya pahit, mereka setelah Musa mengayunkan tongkatnya di sana, kemudian air itu dicoba, jadi rasanya jadi manis adik-adik. Nah, Tuhan sudah membuat mujizat. Terus kemudian setelah mereka dari Mara ini, mereka berjalan lagi pergi ke Elim. Di Elim ini mereka menemukan 12 mata air. Wow, tambah banyak, berarti minuman sudah disediakan sama Tuhan dan sudah terjamin ya minum mereka. Juga ternyata ada 70 pohon kurma adik-adik. Nah 70 pohon kurma ini juga memenuhi kebutuhan mereka makan. Jadi mereka berkemah di sana. Tapi setelah itu mereka harus berjalan lagi, melanjutkan perjalanan mereka kan. Nah saat mereka melanjutkan perjalanan, sampailah mereka pergi ke Padang Gurun Sin. Padang Gurun Sin ini letaknya antara Elim tadi dan Gunung Sinai. Di padang gurun ini mulai mereka kelaparan dan kehausan lagi karena persediaan air mereka juga sudah habis. Terus mereka mulailah lagi bersungut-sungut. Baik enggak adik-adik untuk bersungut-sungut dan marah-marah? Tentunya enggak baik ya untuk kita marah-marah ya. Kita harus belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal, meskipun keadaan itu nggak enak gitu ya. Jadi saat itu mereka bersungut-sungut, marah-marah. Aduh, seandainya kita masih di Mesir Musa, pasti kita masih hidup enak, kita masih makan enak, minum enak. Mereka lupa bahwa mereka di Mesir itu loh jadi budak, yang mereka harus dicambuk untuk bekerja keras, bekerja rodi. Mereka lupakan hal itu, padahal Tuhan itu ingin membebaskan mereka jadi bangsa yang merdeka. Nah, tapi Tuhan itu benar-benar sabar ya, benar-benar menyayangi bangsa Israel. Sehingga meskipun bangsa Israel itu marah-marah, bersungut-sungut, tapi Tuhan tetap membuat mujizat untuk mereka. Sehingga pada saat itu waktu di Padang Gurun Sin itu ternyata waktu pagi Tuhan memberikan mana
roti dari sorga, Tuhan kirimkan seperti embun gitu ya. Nah, itu mereka mengambil untuk makan mereka. Tuhan memberikan firman-Nya untuk mengambil secukupnya saja, jangan berlebihan. Tetapi bangsa Israel ada yang taat, ada yang enggak taat, ada yang ngambil banyak-banyak. Nah, kalau mereka yang ambil banyak-banyak itu akhirnya pada saat sorenya, malam gitu sudah membusuk dan berulat. Tapi karena pada saat sore hari itu juga Tuhan itu mengirimkan burung puyuh yang sangat banyak. Jadi makanan mereka benar-benar dipelihara sama Tuhan, makanan dan minuman mereka. Mereka tidak kekurangan. Tetapi ya itu tadi, mereka harus taat pada firman Tuhan. Ternyata mereka ya itu ada yang nggak mau taat itu. Tuhan luar biasa sih. Pada saat kalau untuk hari Sabat gitu ya. Jadi 6 hari mereka mengumpulkan mana. Pada hari ke-7 mereka tidak perlu mengumpulkan mana, makan yang persediaan. Jadi hari ke-6 itu mereka harus mengumpulkan 2 gomer adik-adik, harus mengumpulkan 2 kali lipat dari biasanya. Tuhan bilang gitu. Nah, saat Tuhan berkata seperti itu dan mereka mengumpulkan 2 kali lipat, anehnya pada saat hari Sabat itu besoknya itu tidak berulat dan tidak busuk sama sekali, mereka bisa makan. Nah, itulah luar biasanya Tuhan gitu ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan itu harus benar-benar taat pada Tuhan gitu ya, dengan perintahnya. Nah, terus mereka sudah dikenyangkan dengan mana, dengan burung puyuh. Seharusnya mereka sudah belajar ya dari mujizat-mujizat yang banyak sekali Tuhan perbuat pada mereka. Nah, kemudian setelah mereka dipelihara oleh Tuhan di padang gurun Sin, mereka melanjutkan lagi perjalanan mereka sampailah mereka di Masa dan Meriba. Nah, mereka sampai di sana, orang Israel bertengkar lagi dan mencobai Tuhan sekali lagi. Mereka bilang, aku kehausan, air mereka habis lagi, dan mereka bersungut-sungut lagi, marah-marah lagi kepada Tuhan, bilang katanya, air sudah habis Tuhan dan kita butuh minum. Tapi mereka itu nggak bilang ke Tuhan, tapi bilangnya ke Musa dan marah-marahin Musa. Musa, gimana ini? Kita akan mati di sini kalau misalnya nggak ada air ini. Gimana ini? Ayo berikan kami air. Sampai Musa itu ketakutan karena mereka itu seolah-olah ingin memukuli Musa gitu ya, sudahan. Terus Musa itu sampai, Tuhan gimana ini Tuhan? Musa yang datang kepada Tuhan dan bilang, tolong Tuhan, ini bangsamu ini lagi kehausan. Dan Tuhan membuat mujizatnya lagi, sekali lagi. Tuhan bicara lagi kepada Musa untuk memukulkan gunung batu itu, pukulkan dengan tongkatmu. Waktu dipukul, Tuhan membuat mujizat lagi dan gunung batu itu mengeluarkan air dan mereka bisa minum sampai puas. Nah, padahal Tuhan itu sudah membuat mujizat-mujizat demi mujizat kepada mereka. Tetapi mereka, respon mereka apa? Selalu bersungut-sungut, marah-marah, tidak mengucap syukur. Padahal seharusnya kan mereka mengucap syukur ya atas kemurahan Tuhan, sudah memilih mereka, sudah membebaskan mereka. Nah, kakak juga mau menghubungkan dengan Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, Tuhan Yesus itu berkata, kita itu hidup itu bukan hanya saja oleh makanan dan minuman saja secara jasmani, tetapi hidup kita itu karena firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Gitu ya adik-adik. Jadi makanya itu dengan dalam keadaan apapun kita tetap harus mengucap syukur. Nah, meskipun kita juga mengalami saat ini, kita mengalami pandemi COVID-19 ini, kita sungguh merasakan hal yang membuat kita khawatir dan sulit bagi banyak orang. Kemudian juga itu menimbulkan dampak
yang besar, maksudnya masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Nah, tapi Tuhan itu juga memakai loh pemerintah untuk membuat protokol-protokol kesehatan. Nah, tugas kita ya mentaati protokol kesehatan tersebut. Nah, protokol tersebut itu yaitu kita harus pakai masker. Kita harus, jika sedang flu kita harus di rumah saja, jangan keluar-keluar. Kemudian kita kalau pergi juga perlu bawa hand sanitizer. Kita wajib memakai masker tadi, terus kemudian kita sering cuci tangan pakai sabun juga untuk kebersihan. Juga waktu di dalam lift kita harus jaga jarak, juga kita tidak memencet tombol dengan tangan. Kemudian kita harus menjaga jarak antara kita dengan teman atau dengan orang lain ya, kita harus menjaga jarak. Terus kemudian kalau kita say hello itu tidak dengan bersalaman, tetapi ya boleh dengan say hello gitu ya. Kemudian untuk orang dewasa kalau membayar belanjaan dengan uang elektronik. Juga untuk kalau kita sudah keluar rumah, kita masuk ke dalam rumah, kita harus mandi dulu. Nah, kita perlu mentaati aturan-aturan ini ya adik-adik ya. Kemudian nah, jadi kita nggak boleh, respon kita sebagai anak Tuhan dalam setiap masalah kita tidak boleh marah-marah, jangan bersungut-sungut. Bawalah setiap masalah ini di dalam doa, dan kita harus rajin membaca firman Tuhan untuk menguatkan kita. Seperti kata Tuhan Yesus tadi ya, itulah kekuatan kita ya, firman Tuhan tersebut. Kemudian kita juga harus percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita adik-adik. Oke, kita mau masuk dalam ayat hafalan. Kakak mau ayat hafalan dengan keraan ya adik-adik. Yakobus 1 ayat 17a. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna yang dari atas diturunkan dari Bapa segala terang. Oke, kita ulang lagi aja ya, sekali lagi ya, supaya kita sama-sama hafal. Yakobus 1 ayat 17a. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Oke? Nanti adik-adik bisa hafalkan lagi, terus kemudian juga adik-adik bisa membaca firman Tuhan yang tadi kakak juga kasih ya, yang Keluaran 15 itu sampai 17 ayat 7 tadi ya. Oke? Terus kemudian untuk aktivitasnya, adik-adik juga bisa menulis doa untuk hal-hal yang adik-adik tadi khawatirkan tadi kan adik-adik sempat nulis ya hal-hal apa aja yang adik-adik khawatirkan. Nah, adik-adik bisa menulis doanya itu dalam bentuk pembatas Alkitab gitu, dari karton atau kertas buffalo. Terus kemudian itu bisa ditaruh di di Alkitab adik-adik untuk adik-adik ingat untuk bisa didoakan setiap hari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, dan kita mau doa penutup ya adik-adik ya. Kita mau doa dulu untuk doa penutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan dari Musa, dari bangsa Israel Tuhan. Kami mau menjadi anak Tuhan. Kami enggak mau seperti bangsa Israel yang suka marah-marah atau bersungut-sungut, tetapi kami mau belajar selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Dan kami mau bersukacita selalu di dalam segala situasi apapun. Tolong Tuhan, berilah kekuatan kepada kami Tuhan, sehingga kami juga bisa memberi kekuatan kepada orang tua kami juga. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami semua, Tuhan memberkati orang tua kami di dalam pekerjaannya Tuhan. Tolong Tuhan, terima kasih Tuhan,
Kami mohonkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita akan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom, dadah.